Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Salam Pak Pendeta, apakah orang Kristen boleh main saham? Apakah itu judi? Jangan lupa subscribe dan like ya. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang judi. Coba kita lihat sejenak dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tentu saja saudara, orang kepengen kaya secara cepat, pada akhirnya yang dia dapat itu adalah duka. Akhirnya uang 1 bulan gaji tiba-tiba habis dalam 1 malam. Ditambah lagi dalam Amsal pasal 13 ayat 11. Dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya apa? Alkitab mengajarkan, Alkitab menganjurkan supaya kita kaya itu, kalaupun mau jadi kaya, bukan dalam sekejap, tapi berdasarkan proses dengan usaha yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi jelas-jelas Alkitab menolak judi. Nah, pertanyaannya, apakah saham itu termasuk judi atau tidak? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau saham itu kan sama seperti saya melihat teman saya punya usaha, wah usahanya akan berkembang, saya taruh modal di situ. Kita buat perjanjian nanti kalau misalnya perusahaan kamu maju, toko kamu maju, begitu sudah dapat untung, untungnya kita bagi 2. Kenapa saya bisa minta untung? Karena saya punya saham di situ, saya taruh modal. Nah, itu kan sebetulnya konsep utama daripada saham, gitu kan? Nah, dalam dunia pasar modal, ketika kita mau membeli saham dari sebuah perusahaan, sebetulnya ada 2 teknik umum yang sering kali digunakan, dan saudara yang bertanya pertanyaan seperti ini pasti sudah tahu 2 teknik ini. Yang pertama disebut dengan investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah saya menginvestasikan uang saya di sebuah perusahaan dengan cara saya lihat dulu perusahaannya itu bagus atau tidak. Tahu dari mana saya perusahaan itu bagus atau tidak? Saya lihat dari laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, kemudian cash flow, arus kas. Saya baca ketika saya bilang itu bagus, PE ratio-nya bagus, maka saya beli saham di situ dengan harapan perusahaannya nanti dapat untung, saya dapat pembagian hasil. Membaca laporan keuangan dan lain-lain, ini disebut dengan analisis fundamental. Saya melakukan analisis terhadap fundamental atau dasar dari perusahaan itu untuk menentukan apakah perusahaan ini layak untuk saya beri modal. Itu namanya investasi. Kalau saudara melakukan itu disebut dengan investor. Teknik yang kedua yang disebut dengan trading. Trading itu saya nggak baca laporan keuangannya, tapi saya lihat, wah kayaknya banyak yang jual, saya beli, ya. Kayaknya nanti berdasarkan psikologi, ya berdasarkan grafik, kayaknya sejam lagi ini akan naik. Saya beli sekarang, 1 jam lagi saya jual. Ini disebut dengan trading. Orang yang melakukannya biasa disebut dengan trader. Apakah dia melakukan analisis? Iya, dia melakukan analisis, tapi dia tidak lihat perusahaannya. Yang dilihat adalah pergerakan grafik. Analisis ini disebut dengan analisis teknikal. Yang saya baca apa? Saya tidak membaca layak atau tidaknya perusahaan tersebut, yang saya baca hanya pergerakan grafik. Itu ada ilmunya. Nanti apakah grafik itu menunjukkan candlestick, menunjukkan marbozu, dan lain-lain. Tapi saudara, kembali ke pertanyaannya. Apakah main saham itu judi? Apakah main saham itu dosa? Bentuk saham yang pertama, taruh modal yang pertama dalam bentuk investasi. Biasanya investasi ini belinya sekarang, jualnya bulan depan atau tahun depan atau bertahun-tahun. Saya percaya ini tidak dosa sama sekali. Karena biasanya orang membeli itu berdasarkan keyakinan bahwa perusahaan ini akan bertumbuh.
Tapi yang kedua yang disebut dengan trading, pasti ada unsur keberuntungannya di situ. Ya, ada unsur di mana tebak-tebakan. Saya beli sekarang, kemungkinannya itu naik dan turun itu 50%. Tentu saja saudara mungkin mengatakan, tapi saya belajar teknik-teknik grafik, saya belajar technical analysis, saya ikut kelas sampai 5 hari mungkin. Ya Bapak Ibu, saya simpulkan sederhana begini, segala sesuatu yang bisa diprediksi sesuai dengan keilmuan yang saudara pelajari, itu tidak bisa disebut dengan kebetulan atau keberuntungan. Artinya, kalau saudara melakukan trading berdasarkan grafik yang pernah saudara pelajari, maka itu bukan keberuntungan. Tapi, kalau saudara belinya itu berdasarkan tebak-tebakan, kayaknya telinga saya panas, saya mau beli sekarang. Kayaknya hati saya deg-degan, saya jual sekarang. Sesuatu yang dilakukan tanpa analisis, itu disebut dengan tebak-tebakan. Dan ketika kita melakukan tebak-tebakan, ingat definisi daripada judi adalah mempertaruhkan uang dalam sebuah permainan tebak-tebakan yang ada faktor keberuntungan, kebetulan di situ. Itulah dosa. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya saya kembalikan ke Bapak Ibu yang bertanya pertanyaan ini. Waktu Anda beli saham, apa dasar Anda membeli saham? Apakah Anda membaca laporan keuangannya? Apakah Anda sudah melihat grafiknya? Atau jangan-jangan, ya udah belilah, siapa tahu nanti untung? Kalau saudara membeli berdasarkan feeling, siapa tahu nanti untung, itu judi. Dan itu tidak dibenarkan. Itu jawaban dari saya. Dan kalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara melalui pesan ke akun Instagram saya, Pastor Gary Tengker, atau juga ke Messenger di Facebook Gary Tengker. Salam damai, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.